Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Novendra selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Magdalena MPD selaku pendamping praktek, dan Ibu Jaharah MPD juga selaku pendamping praktek, dan Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kolaborasi kami dalam menganalisis kasus-kasus dalam menghadapi murid di sekolah. Perkenalkan saya Zainun, asal dari SMP Negeri 3 Sungai Ambawang, yang hari ini menjadi moderator, dan teman-teman hebat saya Monica Putri dari SDN 15 Kuala Mandor B. Halo, saya Titi Nika Susilorini dari SD 25 Teluk Pakedai. Saya Eva Stianingrum dari SMA Negeri 5 Sungai Raya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini sudah sangat jelas dari pertanyaan Ibu Santi. Apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Langkah kedua, menanyakan keyakinan. Bu Santi bertanya kepada Vivi dan Natali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai? Alasannya, karena pelanggaran yang dilakukan Natali dan Vivi adalah bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Dengan kata lain, Natali dan Vivi tidak menghormati Ibu Eni sebagai guru pengganti. Namun, mereka melakukan langkah restitusi usulan. Ada 2 usulan. Usulan pertama mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati dan penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan yang kedua, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni mengambil posisi kontrol teman, karena Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Bu Eni mengatakan, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika menjadi Pak Hasan, saya mendukung tindakan langkah restitusi oleh Ibu Santi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Natali dan Vivi. Namun, alangkah baiknya Ibu Santi juga melakukan langkah restitusi menstabilkan identitas. Refleksi, Ibu Eni menerapkan posisi kontrol teman, maka dampak positifnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Sedangkan dampak negatifnya murid akan menjadi ketergantungan. Ibu Santi menerapkan segitiga restitusi sehingga dapat menciptakan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kasus kedua. Astagfirullahaladzim, kok sepatu aku warnanya warna merah, bukan warna hitam? Kamu tahu peraturan di sekolah ini tentang warna sepatu, Sabrina? Iya Bu, saya tahu. Tadi saya buru-buru. Saya juga bangunnya kesiangan, jadi saya nggak sempat lihat warna sepatu saya. Kalau begitu, kamu pulang dulu. Kamu ganti sepatumu dengan sepatu yang warna hitam. Kamu kan tahu peraturan di sekolah ini, sepatu itu harus sepatu yang warna hitam. Malah kamu pakai sepatu yang warna merah. Udah gitu datang terlambat lagi. Iya Bu, saya minta maaf, tapi rumah saya jauh Bu. Saya janji nggak akan ngulangi lagi Bu.
Kamu sudah salah, ya tetap salah. Warna sepatu itu harusnya warna hitam. Dah, sekarang kamu lepas saja sepatunya. Kalau memang kamu tidak bisa mengambil sepatu yang warna hitam, hari ini kamu tidak usah pakai sepatu di sekolah. Tadi saya minta maaf Bu, saya mohon, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pas sekarang juga, nggak usah banyak alasan. Setelah mengamati video pendek tersebut, pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Sudah sangat jelas, sikap posisi yang diambil Pak Lukman adalah penghukum. Indikatornya yaitu guru berbicara dengan nada yang tinggi. Gerak tubuh menunjuk-nunjuk. Guru memberi hukuman dalam bentuk verbal dan fisik. Kata-kata guru menyakiti, membuat rasa bersalah dan malu. Pak Lukman sebagai posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Dengan pertanyaan, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa kamu memakai sepatu warna coklat? Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan pertanyaan, apakah kamu tahu tata tertib sekolah tentang warna sepatu di sekolah kita? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan pertanyaan, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang telah kamu langgar? Bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Kapan kira-kira kamu mulai memperbaiki kesalahan ini? Ketiga, sebagai kepala sekolah, kebajikan yang akan dituju dalam menerapkan aturan sepatu hitam yaitu disiplin, komitmen, kesetaraan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Bila saya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, untuk menyikapi kasus ini, saya akan mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, membimbing dan memberikan solusi pada Pak Lukman untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan metode restitusi. Refleksi, posisi kontrol penghukum dapat memberikan dampak negatif terhadap siswa. Siswa menjadi pendendam, pemberontak, membenci guru, mengulang kesalahan, merendah diri, merasa dirinya gagal. Kasus ketiga, mari kita simak videonya. Sekarang kamu jawab pertanyaan nomor 3. Silakan jawab di papan tulis. Wajar. Makanya lain kali kamu harus perhatikan, jangan tidur terus kerjanya. Ya, sana kembali ke tempat duduk. Yang lain ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 3? Wajar. How to say meja in English? Kamu ini benar-benar tidak kasihan dengan saya. Ibu ini udah capek-capek ngajarkan kamu bahasa Inggris, tapi kamu nggak paham-paham, malah tidur aja kerjaannya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Indikatornya, guru bersuara lebih lembut, menggunakan kata-kata yang membuat anak merasa gagal, tidak nyaman, menggunakan pernyataan yang seolah-olah guru menderita. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Sikap Fajar yaitu acuh, tidak peduli, malas, tidak semangat, dan masalah psikologis. Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan kesenangan. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, tindakan yang dapat dilakukan Ibu Dani adalah Ibu Dani memantau setiap tindakan siswa. Ibu Dani membuat catatan atas perilaku yang dilakukan Fajar atau siswa, memberikan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh Fajar atau siswa. Pertanyaan yang dapat dilakukan yaitu, apakah kamu tahu bagaimana sikap kamu ketika guru menjelaskan? Apa sikap kamu belajar sudah sesuai dengan komitmen kelas? Apa konsekuensi yang akan kamu terima jika kamu tidak mendengarkan penjelasan guru? Apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal itu, bagaimana tindakan Anda? Tindakan yang dapat saya lakukan yaitu meminta Ibu Dani melakukan asesmen diagnostik kepada Fajar
meminta Ibu Dani untuk mengambil posisi sebagai manajer menggunakan langkah restitusi dan meminta Ibu Dani membuat pembelajaran yang berpihak pada murid diferensiasi. Refleksi dari kasus 3 yaitu posisi kontrol membuat rasa bersalah menyebabkan anak merasa gagal. Anak menjadi pribadi yang suka menyangkal dan berbohong, tertekan dan menyakiti diri sendiri. Selanjutnya ke kasus 4, mari kita simak videonya. Pakai kaki dong. Pakai kaki. Yang pakai itu. Iya, Bu, lempar saya, Bu, pakai bola, Bu. Ayo, dua-duanya ikut saya ke situ. Mana boleh berkelahi di Tapi dia. Dino, kenapa kamu melakukan itu? Iya nih, Bu, tadi, Bu. Kan kalau seharusnya main bola itu kan pakai kaki. Kenapa dia lempar saya pakai tangan, Bu? Itu kan salah. Kan saya nggak sengaja, tapi sakit, Bu. Apakah kamu sadar kalau yang kamu lakukan ini adalah kesalahan? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini di sekolah selama ini? Saya memahami bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan membela diri adalah hal yang sangat penting. Dino, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Dino mau, Bu. Toh, Ibu sekarang tanya sama kamu, bagaimana Dino seharusnya memperbaiki kesalahannya? Saya ini kancingnya lepas, Bu, jadi saya minta ganti rugi, takut ibu saya marah. Oh, Anto ingin kamu memperbaiki bajunya yang kancingnya terlepas. Nah, sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki bajunya Anto? Mana saya tahu, Bu. Gimana kalau saya lem saja? Bajunya kamu lem tentu tidak kuat, nanti akan copot lagi. Dimana kalau kamu jahit saja bajunya Anto, itu di ruang guru ada mesin jahit, kamu bisa belajar menjahit dengan Pak Iksan. Nanti kamu jahit ya bajunya Anto. Baik, Bu. Posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrolnya adalah manajer. Indikatornya, suara cenderung netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan cara restitusi. Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Apa yang Dino rasakan? Dino merasa bersalah, konsep diri negatif, dan tidak nyaman. Oleh karena itu, langkahnya restitusi menstabilkan identitas, mengubah identitas Dino dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan menyampaikan bahwa marah membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, menyampaikan bahwa bertahan diri adalah hal yang penting. Tahap validasi dan kesalahan, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Menanyakan alasan Dino melakukan perbuatan itu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Ibu Suti meminta Dino meminta cara lain yang mungkin lebih efektif. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ibu Suti bertanya pada Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Bagaimana Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Apa yang dirasakan Anto? Sedih kancing baju lepas, tidak nyaman, dan khawatir dimarahi ibu. Pemenuhan kebutuhan dasar manusianya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan pakaian. Ibu Suti kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Pada kasus ini, Anto merasa menginginkan hubungan yang baik dengan ibunya. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Nilai kebajikan yang diinginkan dalam kasus ini yaitu tanggung jawab dan mandiri. Refleksi kasus ini adalah restitusi membangun disiplin positif
yang menyebabkan murid mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah sendiri. Demikian presentasi kami. Terima kasih.